Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan tentang Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim memiliki dua istri. Istri pertama bernama Sarah, istri kedua bernama Hajar. Sarah memiliki anak yang bernama Ishak, dan Hajar memiliki anak yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang tinggal bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta suaminya untuk memindahkan Hajar dan anaknya ke tempat lain, namun tidak langsung dituruti. Kemudian setelah mendapat tugas dari Allah, baru ia menurutinya. Nabi Ibrahim, istri dan anaknya pun pergi ke tempat lain. Nabi Ismail yang masih menyusui itu pun harus terpaksa mengikuti kedua orang tuanya. Nabi Ismail dan Hajar tinggal di daerah padang pasir yang panas, sunyi, dan sinar matahari yang menyengat kulit. Kemudian beberapa tahun Nabi Ibrahim pun rindu kepada istri dan anaknya. Berkali-kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Setelah itu, utusan Nabi Ibrahim itu pun mengatakan bahwa anak dan istrinya itu baik-baik saja. Nabi Ibrahim merasa lega. Ternyata Nabi Ismail dan ibunya itu serba diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Ibrahim pun tidak dapat menahan rindu. Nabi Ibrahim pun melihat anak dan istrinya itu sedang mengembala hewan peliharaan yang banyak. Setelah itu Nabi Ibrahim pun beristirahat bersama anak dan istrinya itu untuk pulang ke Mekah. Di tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu melalui mimpi bahwa disuruh oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim pun terkejut. Anak kesayangannya itu pun harus disembelih. Namun Nabi Ibrahim harus melakukannya karena kecintaannya yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Ibrahim pun memberitahu mimpinya itu kepada Nabi Ismail. Wahai anakku, apakah kamu setuju untuk engkau kusembelih sebagai kurban? Nabi Ismail pun menjawab, wahai ayahku, aku akan selalu sabar dan ikhlas jika itu perintah Allah. Lalu Nabi Ibrahim dan anaknya dibawa ke bukit. Setelah itu Nabi Ismail pun memakai kain putih di matanya, dan pedang pun disiapkan. Setelah pedangnya di leher Nabi Ismail, tubuh Nabi Ismail pun diganti oleh kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Allah pun berkata, wahai Ibrahim, engkau telah melakukan perintahku yang sangat berat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas mau menyembelih Ismail, terus diubah menjadi domba. Terus habis itu apa yang harusnya kelanjutannya? Terus
Terus apa lagi? Pas mau disembelih berubah jadi domba. Terus dombanya itu kemudian disembelih. Nah, Nabi Ismailnya sendiri ada di dekat pohon. Nah, jadi kan di situ ada dua pohon, ya, di bawah pohon. Nah, Nabi Ismail mau disembelih di sini nih. Nah, pas mau disembelih sama malaikat Jibril, ya, diganti domba. Nah, maka kemudian Ismail tiba-tiba ada di sana. Jadi Nabi Ibrahim tuh merem, nyembelihnya itu merem, takut. Ketika Nabi Ibrahim mimpi kan kata Nabi Ibrahim, saya bermimpi dalam tidurku itu an adbahuka, bahwa saya akan menyembelihmu. Karena mimpinya Nabi, ya, kalau mimpinya Nabi berarti wahyu. Ya, kalau mimpinya kalian itu dari setan biasanya. Nah, mimpinya dari Nabi, ya, mimpi yang dialami Nabi, itu berarti dari Allah, wahyu. Nah, kata Nabi Ismail, wahai ayah, silahkan engkau sembelih aku. Fa insyaallah minas syakirin, minas sabirin. Sesungguhnya saya ini mudah-mudahan tergolong orang yang sabar. Bayangin tuh. Coba kalian diminta sama bapak kalian disembelih. Mau nggak? Ayo. Hah? Rahma. Misalnya Rahma sini bapak sembelih. Coba bayangin. Kata Rahma, jangan Rahma pak, bapak aja yang jualan. Rahma masih kecil, bapak aja yang jualan. Ya, tapi saking berbaktinya, ya, Nabi Ismail kepada ayahnya, ya silakan ayah. Jika memang itu perintah dari Allah, insya Allah saya akan termasuk golongan orang yang sabar. Dia memang ternyata benar. Itu kan cuma ujian doang. Akhirnya ketika mau disembelih, malaikat Jibril datang mengganti kedudukan atau posisi Nabi Ismail, ya, berubah menjadi domba. Nabi Ismailnya dipindahin di sebelah sana. Nah, itu kemudian dipotong. Nah, yang tertimbul pertanyaan itu, malaikat Jibril bawa dombanya siapa? Ayo, masih ingat nggak? Dombanya siapa waktu itu? Masih ingat nggak? Dombanya Habil, yang waktu itu mau menikahi Iklimah, ya. Kan waktu itu kisahnya Nabi Adam tuh, putranya itu yang disebutkan lama waktu itu tuh. Ya, jadi disilang seling. Nah, itu domba dari kisah anaknya, putranya Nabi Adam. Nah, untungnya waktu itu nggak jadi, ya, Nabi Ibrahim mau menyembelih diganti sama kambing. Coba kalau itu masih berlaku, setiap orang tua harus menyembelih anaknya. Coba kawin di satu tahun depan, besok Niko. Ya kan? Nah, untungnya Allah tidak seperti itu. Jadi membebani kepada kita untuk menyembelih hewan berupa domba. Nah, makanya kalau punya rezeki, kita kalau udah gede, usahain tiap tahunnya korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari Nabi Isa sedang berjalan-jalan. Lalu Nabi Isa bertemu dengan salah satu pengikutnya yang bernama Yudas. Awalnya Yudas itu baik-baik saja, namun secara tiba-tiba orang bernama Yudas itu tiba-tiba berkhianat kepada Nabi Isa. Lalu Yudas pun menyuruh pengikut Nabi Isa itu untuk tidak menyembah kepada Allah. Lalu pengikut Nabi Isa tersebut tidak mau untuk mengikuti perintah Yudas. Lalu Yudas pun membawa pasukan Bani Israel untuk mengejar-ngejar Nabi Isa, untuk menyalib Nabi Isa. Lalu waktu Nabi Isa dikejar-kejar oleh Bani Israel, tiba-tiba Nabi Isa itu diselamatkan oleh Allah, dibawa ke langit. Lalu Allah pun menyerupai Yudas itu dengan bermirip dengan Nabi Isa. Lalu Yudas tersebut pun
yang disalib. Lalu Nabi Isa pun di langit, lalu dia akan kembali ke bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa, itu udah pernah juga ya. Udah pernah saya ceritain. Cuman memang kebanyakan orang menyangkanya Nabi Isa itu diangkat ke langit. Ya, diangkat ke langit. Memang ada sebagian ulama mengatakan Nabi Isa diangkat ke langit. Tapi sebagian ulama juga mengatakan Nabi Isa itu sebetulnya wafat. Jadi meninggal. Cuman meninggalnya nggak ada yang tahu di mana. Kan Nabi Isa waktu itu posisinya lagi dikejar-kejar sama kaum Bani Israel. Kalau Nabi Isa habis diangkat terus dikasih tahu ini Nabi Isa ada di sini, dikejar lagi nggak? Kejar lagi. Makanya Nabi Isa nggak dikasih tahu bahwa Nabi Isa sedang berada di tempat ini. Di tempat itulah yang tersembunyi, itulah Nabi Isa kemudian wafat. Tapi nanti Nabi Isa akan dibangkitkan lagi ketika menjelang hari kiamat, ya, untuk bersama Imam Mahdi membunuh Dajjal. Ya, Dajjal itu nanti dia akan berkeliling ke seluruh dunia. Dajjal itu umurnya cuma 40 hari. Tapi satu harinya Dajjal itu seperti 1 tahun. Hari keduanya Dajjal satu harinya seperti 1 bulan. Satu harinya Dajjal kemudian seperti 1 minggu dan seterusnya, baru kemudian hari-hari biasanya. Makanya saat Dajjal sudah keluar itu banyak yang murtad karena Dajjal itu akan membawakan air, ya. Jadi orang-orang saat itu sudah kekeringan, kepanasan, nggak punya air, itu Dajjal menawarkan air. Wahai Jiko, ini saya ada air. Tetapi syaratnya Dajjal apa? Kamu harus menyembah saya. Kamu mau air ini, tapi syaratnya kamu harus menyembah saya. Jadi kalau dia mau, nanti airnya dikasihin ke orang itu. Misalnya Jiko, saya mau nih, tapi kamu harus menyembah saya. Nah, disitulah murtad yang banyak ya. Nah, jadi Dajjal itu cuma 40 hari hidupnya kurang lebih, tapi sudah bisa memurtadkan hampir sebagian orang Islam. Orang Islam aja bisa murtad, apalagi orang kafir, ya itu lebih parah lagi. Nah, disitulah kemudian nanti Nabi Isa alaihissalam turun bersama Imam Mahdi untuk memerangi Dajjal dan pengikutnya. Itu ya.